Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdata di PN Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan dua tersangka yaitu Saudara AN dan Saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri, yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi ada berita oknum polisi yang memeras, nah kali ini berbeda karena polisi yang satu ini justru menjadi korban kejahatan. Ya, ada perampok bersenjata api yang nekat menyatroni rumah polisi di kawasan Jatimulya, Cilodong, Depok. Aksi komplotan perampok terekam CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas saat sekawanan rampok menyatroni rumah anggota kepolisian yang saat itu tengah ditinggal penghuninya. Para pelaku bolak-balik mencari barang berharga dari dalam rumah. Aksi pelaku sempat dipergoki paman penghuni rumah yang mendapat laporan adanya 2 motor mencurigakan di depan rumah keponakannya. Ia kemudian menghampiri dan menegur 2 pelaku yang sedang berada di atas motor. Tak lama, 2 pelaku lain keluar dari dalam rumah lalu menodongkan diduga senjata api dan sempat melepaskan 3 kali tembakan kemudian melarikan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aparat Polres Metro Depok masih menyelidiki kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Kobaran api melahap satu persatu bangunan rumah warga di Jalan HARM Ayub, Berau, Kalimantan Timur, Senin malam. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dibantu warga berupaya memadamkan api. Sumber air yang terbatas menjadikan proses pemadaman menjadi terkendala. Akibat peristiwa ini setidaknya ada 8 bangunan dan rumah warga yang terdampak kebakaran. Banyak yang bilang juga awalnya itu dari ayam geprek, Pak. Ayam geprek ya awalnya? Itu bukan dari saya lihat ya, Pak. Pas awal saya datang itu emang sudah agak lebar. Nah, tapi itu emang dari ayam geprek. Kalau saya dengar dari orang itu dari ayam geprek, Pak. Pas kejadian posisi abahnya di mana? Saya di Tanjung, Pak. Di Tanjung. Tapi pas di sini pas menyelamatkan barang-barang ya? Tidak sempat, Pak. Karena saya kesini sudah besar, Pak. Api berhasil dipadamkan setelah 12 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri, iNews melaporkan. 2 orang penambang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tertimbun tanah longsor. Ya, hingga hari ke-5 pencarian jasad keduanya belum ditemukan.
Inilah detik-detik longsor susulan terjadi di tengah upaya pencarian korban di Desa Tumbang Mahuroy, Kecamatan Demang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hingga hari kelima pencarian, 2 warga yang berprofesi sebagai penambang yang diduga ikut tertimbun tanah longsor belum juga ditemukan. Upaya pencarian dilakukan tim SAR gabungan dengan metode penyemprotan. Tim SAR kesulitan melakukan evakuasi. Selain karena terkendala sinyal untuk komunikasi, petugas harus berjalan selama 1,5 jam untuk bisa kembali ke posko melakukan koordinasi. Gabungan sedang melakukan pencarian dengan metode penyemprotan di lokasi yang dicurigai adanya korban. Kendala lainnya, lokasi yang jauh dan keadaan medan yang sulit dan bisa menyebabkan terjadi longsor susulan. Kedua korban Gadionsin 57 tahun dan Mulyadi 51 tahun tertimbun longsor usai pondok tempat tinggal turut ikut tertimbun longsor. Pencarian akan dilakukan tim SAR hingga hari ke-7. Jika dalam sepekan kedua korban belum juga ditemukan, maka operasi SAR akan dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Adesata, Ayus melaporkan. Operasi SAR pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup. Selama 7 hari 25 korban meninggal dunia berhasil ditemukan, sementara 1 orang hilang. Operasi SAR pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup. Korban yang tercatat di Petung Kriono per hari Senin 27 Januari 2025 sudah dinyatakan selesai. 25 korban meninggal dunia semua sudah ditemukan. Meski demikian, 1 korban bernama Teguh Imanto, warga desa Kayu Puring, masih belum ditemukan. Jadi hasil akhir di Petung Kriono ini 25 korban meninggal dunia. Dan untuk yang 1 orang atas nama saudara Teguh Imanto itu tetap kita akan laksanakan pencarian di sektor bawah, di sektor sungai. Karena memang TKP-nya sudah kita yakini bahwa beliau, saudara Teguh Imanto, tidak pernah mencapai lokasi longsor tersebut. 1 orang ini terjadi kecelakaannya ataupun bencana bukan terjadi di tanah longsor, namun karena terseret arus di jembatan Sipingit atau di Tinalu, sehingga hingga saat ini hari ke-7 tim SAR gabungan juga masih melaksanakan operasi SAR di wilayah tersebut. Dan selanjutnya kami dari pihak Basarnas maupun tim SAR gabungan juga melaksanakan pemantauan dan koordinasi dengan potensi SAR unsur terkait sepanjang Sungai Welo hingga ke muara laut di Pekalongan ya. Untuk masa tanggap darurat, proses rehabilitasi masyarakat terdampak berlangsung hingga 7 hari ke depan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ayus melaporkan. Akibat tanggul Sungai Welang jebol, ratusan rumah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diterjang banjir bandang. Sementara di Madiun, sejumlah desa terendam banjir hampir setinggi atap rumah. Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan derasnya air masuk ke dalam permukiman penduduk di lingkungan setempat. Diketahui banjir semakin parah setelah tanggul Kali Welang di lingkungan tersebut jebol. Luapan air deras sungai menjadi penyebab utama jebolnya tanggul tersebut. Ketinggian air di wilayah terdampak mencapai hingga 100 cm, menyebabkan aktivitas warga terganggu. Warga pun terus berupaya menyelamatkan barang mereka. Jebolnya tanggul yang ada di dusun Rujak Sintin mengakibatkan banyak rumah terendam. Tanggulnya kecenangan dan tempat-tempat juga baik. Supaya tidak terjadi banjir lagi.
Sementara itu derasnya banjir juga melanda sejumlah desa di Madiun, Jawa Timur. Besarnya volume air tak mampu lagi ditampung hingga meluap ke perkampungan warga. Bahkan di beberapa titik ketinggian air nyaris menyentuh atap rumah warga. BPBD Kabupaten Madiun menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan banjir telah surut pada pukul 7 malam. Dari Pasuruan dan Madiun, Jawa Timur, Jaka Samudra dan Arif Wahyu, iNews melaporkan. Sesosok bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah pondok pesantren di Desa Rancagong, Tangerang, Banten. Ya, bayi diduga baru seminggu dilahirkan dan sengaja dibuang orang tuanya yang tidak mau bertanggung jawab. Namanya Al-Muharram dan Agus. Nih bayinya nih. Warga Rancagong, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten digegerkan penemuan bayi laki-laki di teras pondok pesantren. Bayi yang diduga berusia seminggu ini ditemukan seorang santri yang hendak melakukan aktivitas rutin bersih-bersih. Bayi berada di dalam paper bag lengkap dengan pakaiannya dan popok. Saat ditemukan bayi dalam kondisi normal dan tali ari-ari masih menempel. Sejumlah warga sempat melihat pelaku pembuang bayi menggunakan jaket ojek online. Menggunakan jaket warna oranye, berlogokan online ataupun ojek online. Tidak lama kemudian bapak-bapak tersebut yang membawa tas berwarna hitam menaruh di etalase kaca di pinggir jalan. Paper bag warna hitam, tapi dalamnya ada pampers, ada baju, ada ambet, komplit sih. Kira-kira umur berapa ini? Perkiraan 1 minggu kali karena masih tali pusternya masih ada, belum copot. Usai dievakuasi pemilik pondok pesantren dan warga, bayi ini langsung dibawa oleh Babinsa dan Binmas ke Puskesmas Legok. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdata di PN Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu Saudara AN dan Saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri, yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi ada berita oknum polisi yang memeras, nah kali ini berbeda karena polisi yang satu ini justru menjadi korban kejahatan. Ya, ada perampok bersenjata api yang nekat menyatroni rumah polisi di kawasan Jatimulya, Cilodong, Depok. Aksi komplotan perampok terekam CCTV.
Inilah rekaman kamera pengawas saat sekawanan rampok menyatroni rumah anggota kepolisian yang saat itu tengah ditinggal penghuninya. Para pelaku bolak-balik mencari barang berharga dari dalam rumah. Aksi pelaku sempat dipergoki paman penghuni rumah yang mendapat laporan adanya 2 motor mencurigakan di depan rumah keponakannya. Ia kemudian menghampiri dan menegur 2 pelaku yang sedang berada di atas motor. Tak lama, 2 pelaku lain keluar dari dalam rumah lalu menodongkan diduga senjata api dan sempat melepaskan 3 kali tembakan kemudian melarikan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aparat Polres Metro Depok masih menyelidiki kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, video warga memergoki dugaan penyelewengan ratusan karung beras bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah viral di media sosial. Dalam hasil rekaman, sejumlah warga terlihat mengamankan mobil berisi beras, berlabel bantuan pangan dan ratusan kardus yang berisi sembako. Ratusan karung beras berukuran 10 kg yang diduga berasal dari program bantuan sosial ini terlihat diturunkan dari mobil dan disusun di sebuah ruangan salah satu sekolah di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung. Warga yang memergoki aksi ini meminta untuk memberhentikan aktivitas tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih, ratusan karung beras bantuan ini didistribusikan keluar wilayah Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Praktik dugaan penyelewengan beras bantuan pangan pemerintah ini bukan pertama kali terjadi. Menurut warga, diduga aksi penyelewengan beras bansos ini sudah 4 kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Sebanyak 4 ton beras bantuan pangan ini diduga dijual oleh oknum Lurah Gunung Agung dengan harga Rp90.000 per karungnya. Pihak pondoknya menjawab tegas bahwa dia beli barang itu, beli dari Lurah Kampung Gunung Agung Kersangunya. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai Rp90.000 per sak. Setiap ada bansos semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat, agar bisa menindaklanjuti masalah ini. Saat dilakukan konfirmasi terkait adanya video viral ini, oknum Kepala Desa Gunung Agung tidak dapat dihubungi awak media. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Anyus melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Today bersama dengan saya Camar Hendra dan juga Galuh Pandu. Iya. Ya, Galuh ini kan masih dalam suasana holiday ya, libur untuk Chinese New Year ya, untuk Imlek. Nah, biasanya kan kita kalau misalnya berpergian, salah satu tol yang paling padat, paling sering digunakan, mobilitasnya tinggi adalah di Tol Cipali. Tapi pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya lewat Tol Cipali agak kurang enak gitu kalau berkendara? Sejauh ini belum sih, tapi Camar pernah ngalamin ya? Kemarin waktu saya pakai travel kebetulan di Tol Cipali dan itu bannya bocor. Nah, ternyata usut punya usut karena ada beberapa lubang di jalan Tol Cipali dan juga membuat rusak banyak kendaraan nih Galuh ya. Oh, ini kayaknya kemarin juga viral juga ya di media sosial. Kita lihat sama-sama. Jalan bergelombang dan berlubang di sejumlah titik ruas Tol Cipali, baik dari jalur Jakarta menuju Cirebon, begitupun sebaliknya. Jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta jadi sorotan. Viral di media sosial, kendaraan yang tengah melaju di Tol Cipali dengan mengabadikan momen perjalanan tiba-tiba saja alami pecah ban. Insiden tersebut terekam kamera pengendara. Bagi pengendara lain diimbau untuk lebih waspada jika ada rencana melewati ruas Tol Cipali. Untuk diameter lubang berbeda-beda, mulai dari 10 cm hingga 1 meter dengan kedalaman mencapai 10 cm. Bahayanya, kondisi tersebut berdampak buruk pada kendaraan dan kenyamanan bagi pengendara. Tak sedikit kendaraan rusak akibat lubang dan jalan yang rusak di Tol Cipali yang viral di media sosial baru-baru ini. Pihak pengelola menyampaikan minta maaf atas insiden yang terjadi dan curah hujan serta mobilitas yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab jalan rusak. Saat ini jalan Tol Cipali banyak yang berlubang sama bergelombang. Jadi kalau untuk mobil yang lagi kecepatannya penuh, itu bisa jadi membahayakan sih untuk pengendara sendiri. Terkait dengan lubang di Tol Cipali, kami dari Astra Infratorologi Kopo Palimanan menyampaikan permohonan maaf kami atas gangguan tersebut. Tim operasional kami juga telah melakukan beberapa langkah perbaikan, di mana tingginya arus lalu lintas dan juga tingginya curah hujan menjadi pertimbangan bagi kami.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaknyamanan yang terjadi, pihak pengelola menyampaikan silakan menghubungi pihak terkait untuk mengklaim bagi para pengendara yang alami kerusakan yang disebabkan melintas di Tol Cipali. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, Ayus melaporkan. Pemirsa, video warga memergoki dugaan penyelewengan ratusan karung beras bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah viral di media sosial. Dalam hasil rekaman, sejumlah warga terlihat mengamankan mobil berisi beras berlabel bantuan pangan dan ratusan kardus yang berisi sembako. Ratusan karung beras berukuran 10 kg yang diduga berasal dari program bantuan sosial ini terlihat diturunkan dari mobil dan disusun di sebuah ruangan salah satu sekolah di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung. Warga yang memergoki aksi ini meminta untuk memberhentikan aktivitas tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih, ratusan karung beras bantuan ini didistribusikan keluar wilayah Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Praktik dugaan penyelewengan beras bantuan pangan pemerintah ini bukan pertama kali terjadi. Menurut warga, diduga aksi penyelewengan beras bansos ini sudah 4 kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Sebanyak 4 ton beras bantuan pangan ini diduga dijual oleh oknum Lurah Gunung Agung dengan harga Rp90.000 per karungnya. Pihak pondoknya menjawab tegas bahwa dia beli barang itu, beli dari Lurah Kampung Gunung Agung di Kersangunya. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai Rp90.000 per sak. Setiap ada bansos semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat, agar bisa menindaklanjuti masalah ini. Saat dilakukan konfirmasi terkait adanya video viral ini, oknum Kepala Desa Gunung Agung tidak dapat dihubungi awak media. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Anyus melaporkan. Ya, Galuh dan juga pemirsa, mumpung masih dalam suasana libur ya, libur Imlek panjang nih. juga ya. Dan mungkin beberapa di antara pemirsa sudah siap-siap untuk berpergian bersama keluarga. Kita mau ajak pemirsa kemana nih, Galuh? Kayaknya enak kalau kita jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah nih. Di sana macet nggak ya tapi ya? Ya, kita akan pastikan ya, kita akan simak laporan dari Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang saat ini sedang berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Halo, selamat pagi Brigadir Cici. Sudah sarapan ya? Pasti ya. Kita akan sapa Brigadir Cici dan bagaimanakah situasi lalu lintas di kawasan Taman Mini pada pagi hari ini. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Camar juga Galuh, dan pemirsa, pagi ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi. Dan saat ini tepat saya berada di kawasan Taman Mini Indonesia dan terlihat langsung di belakang saya kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cilangkap yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kramat Jati ataupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Pondok Gede. Hingga saat ini terlihat dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih menempuh kecepatan dengan kecepatan yang cukup normal di kisaran 45 km per jamnya. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perpadatan kendaraan memang sesekali terjadi di kawasan ini hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan bersabar menunggu antrian traffic light, dan perlu kami informasikan bahwa adanya penyempitan jalan dikarenakan adanya pembangunan pada sekitaran kawasan Mall Taman Mini sendiri. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, dan khususnya bagi para pengendara dari arah Cilangkap yang nantinya akan menuju ke arah Kramat Jati untuk menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi kendaraan yang keluar menggunakan tol Jagorawi yang nantinya akan menuju baik ke arah Cilangkap maupun juga ke arah Pondok Gede dan yang akan mengarah nantinya ke arah Kramat Jati. Pemirsa, juga perlu kami informasikan bagi para pengendara bahwa telah terdata sebanyak 165 kasus laka lantas kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam. Dan terinci bahwa 24 meninggal dunia, 40 luka berat, dan 221 luka ringan. Dari 165 kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Faktor penyebab laka lantas ini diantaranya karena gagal saat menyalip
sehingga terjadi kecelakaan dan sebanyak 20% korban merupakan pelajar ataupun mahasiswa. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas. Dan khususnya bagi para pengendara sepeda roda 2 dihimbau untuk selalu menggunakan helm baik pengemudi maupun penumpang. Dan jangan juga lupa untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco mengingat situasi cuaca pada sekitaran daerah Jakarta tidak menentu. Dan untuk informasi-informasi lalu lintas, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate terus berita lalu lintas melalui NTMC Korlantas Polri, Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Camar juga Galuh yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ceci Rangga atas laporannya dari kawasan Taman Mini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, sebuah bus pariwisata terperosok ke saluran air di tikungan menanjak Karangini, Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas macet hingga 5 km. Dan untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Pangandaran menerapkan sistem buka tutup jalur. Diduga sopir tidak memahami medan jalan, sebuah bus pariwisata kehilangan kendali saat menikung dan menanjak hingga terperosok ke saluran air di Pangandaran, Jawa Barat, usai perjalanan wisata dari pantai Pangandaran. Para penumpang dievakuasi menggunakan bus cadangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Banjar maupun sebaliknya mengalami kemacetan hingga 5 km. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Pangandaran langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Bisnya arah pulang tadi kejadian pukul 13. Memang di Pangandaran untuk wisatawan yang datang bervariasi, ada yang datang pagi, siang, sore, begitu juga malam. Namun pada saat kepulangan mayoritas setelah check out hotel. Pada saat jam 12 sampai pukul 15, disitulah kepadatan kepulangan wisatawan, sehingga kita prioritaskan untuk masyarakat yang pulang dahulu. Di luar jam tersebut pukul 13 sampai 15 kita prioritaskan yang datang. Evakuasi bus selesai dilakukan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara arus lalu lintas mulai kembali normal. Pihak kepolisian mengimbau wisatawan dan pengendara untuk berhati-hati, terutama di medan jalan yang menantang seperti tikungan Karangan ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dideportasi dari Johor, Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai, Riau. 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus terkait kondisi kesehatan yang memburuk. Sebanyak 108 orang pekerja migran Indonesia tiba dengan selamat ke tanah air setelah dideportasi dari Malaysia. Ratusan PMI ini dideportasi dari Depot Macap Umbo, Malaka, Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Internasional Dumai, Riau sesuai dengan surat KJRI Johor Bahru. Kondisi ratusan PMI ini sangat memprihatinkan, diduga diperlakukan kurang baik selama ditahan di Malaysia. Sebanyak 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus karena kondisi kesehatan yang memburuk dan juga alami depresi. Ratusan PMI yang dideportasi langsung dilakukan pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi Dumai. Ada 6 yang harus memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, dalam ini oleh kami maupun dinas terkait untuk penanganan selanjutnya. Minggu 25, penanganan pemulangan deportasi yang kami layani sudah mencapai 213. Dari total target setahun itu 700-an, tapi mulai dari Januari ini baru 1 bulan kita telah menangani 213 PMI terkendala yang dideportasi dari Malaysia.
Deportasi besar-besaran oleh pemerintah Malaysia ini dilakukan karena PMI masuk dan bekerja di negara Malaysia tanpa dokumen sesuai kesepakatan pemerintah RI dengan Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi mendalam. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau di mana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada di dalam negeri. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sehari ke-6 pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten terus dilakukan. Proses pembongkaran mulai fokus pada kawasan yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. Target hari ini adalah sepanjang 3 km pagar laut di pesisir utara Tangerang akan dicabut. Proses pembongkaran melibatkan 450 personel tim gabungan, terdiri dari TNI Angkatan Laut, Pol Air, Bakamla, dan nelayan setempat. Kondisi cuaca, angin, dan gelombang tinggi menjadi kendala petugas gabungan yang terlibat dalam proses pembongkaran. Selain itu, beberapa titik di kawasan Mauk ditemukan bambu yang menancap lebih dalam serta rapat satu dan lainnya. Sementara itu tersisa 15 km pagar laut yang rencananya akan rampung dalam 4 hari ke depan. Ya, Galuh hingga Provinsi ini masih dalam informasi yang sama, di mana mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Ya, kisruh pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor. Di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek-ngecek. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer. Prosesnya udah benar apa belum.
Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum usai polemik pagar laut di Tangerang, Banten, pagar laut berupa jaring kini ditemukan di wilayah lain. Ya, di Lampung, pagar laut jaring seluas 3 hektar ditemukan di pesisir Pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran. Pagar laut berupa jaring ini membentang seluas 3 hektar. Pagar laut di kawasan wisata pesisir Pesawaran, Lampung yang juga sempat viral ini ternyata dibuat pelaku usaha hotel berbintang 5 Marriott Resort and Spa. Meski pihak pengelola resort diketahui telah membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas lahan laut seluas 3 hektar tersebut, hingga kini belum mengantongi izin resmi dan masih dalam proses pengajuan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sadaria. Sadaria menuturkan pagar laut sepanjang lebih dari 1 kilometer ini hanyalah jaring biasa yang akan dijadikan lokasi rumah ikan dan transplantasi terumbu karang. Ini izin secara formalitasnya belum terlihat, tetapi dengan adanya PNBP itu bahwa mereka sudah berproses, sudah membayar PNBP. Kalau PNBP itu sudah dibayar, maka KKP akan mengeluarkan izinnya. Pemasangan pagar laut ilegal bukan hanya bisa merusak ekosistem laut dan memicu konflik sosial, namun juga pembatasan fisik di kawasan laut dengan tujuan tertentu seperti mengklaim wilayah dan menghalangi akses dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek-ngecek. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai lawatannya ke Malaysia. Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Senin malam.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mendarat di tanah air pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia tersebut telah mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur usai lawatannya ke India dan Malaysia. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia pada Senin pagi waktu setempat. Dengan mengenakan pakaian setelan beskap hitam khas Melayu, serta kain tradisional dan songkok hitam, Prabowo disambut oleh Yang di-Pertuan Agung 17 Sultan Ibrahim, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungan diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Veterana Diraja Istana Negara. Lagu kebangsaan kedua negara yakni Indonesia Raya dan Negaraku berkumandang dalam suasana yang hikmat. Dentuman meriam sebanyak 21 kali turut menandai penghormatan kepada Prabowo. Setelah upacara, Prabowo menghadiri audiensi dengan Raja Malaysia Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Presiden Prabowo kemudian menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia. Sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bekerja untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Ia pun menegaskan akan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Dari saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran kita harus kerjasama. Kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Ya, jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita semua. Pemerintah pastikan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati oleh rakyat pada Februari 2025. Ya, program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Dan lantas bagaimana mekanismenya? Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintahan Prabowo Gibran akan memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mendorong supaya program ini akan berlaku mulai Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno usai rapat bersama menteri terkait. Membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi.
Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun 2025. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pemuda Partai Perindo melalui program sosial terus berupaya membangun kedekatan pada masyarakat. Ya, kali ini pemuda Perindo berkolaborasi bersama tukang ojek pangkalan memberikan santunan kepada anak yatim di Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemuda Perindo Sayap Kepemudaan Partai Perindo melaksanakan kegiatan santunan anak yatim di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berkolaborasi bersama tukang ojek pangkalan, santunan berupa uang tunai dan bingkisan diberikan kepada ratusan anak yatim sebagai bentuk kepedulian. Kegiatan santunan anak yatim ini sekaligus merayakan ulang tahun ke-27 ojek pangkalan Pasar Danas. Karena ini juga bagian dari program Pemuda Perindo ya, mendukung setiap kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dari segi kegiatan sosial, keagamaan, dan sebagainya. Harapannya tentu Pemuda Perindo lebih kompak lagi, lebih solid. Yaitu ulang tahun ojek yang ke-27. Acaranya itu yang santunan yatim piatu. Berapa banyak Kang yang disantun Kang? 100 orang. Harapannya ke depan lebih baik lagi, kompak selalu buat ojek Pasar Danas. Dengan melakukan berbagai aksi dan kegiatan, Pemuda Perindo berkomitmen akan terus melakukan aksi kemanusiaan dan sosial untuk membangun kedekatan kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, Galuh, meskipun di long weekend ini kita kerja ya, tapi kita masih bisa untuk jalan-jalan virtual nih ya. Gak apa-apa ya, karena dimanfaatkan libur kali ini ya, ada tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Betul. Nah, ini informasinya ini ada ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati objek wisata di bawah laut Pulau Rubiah, Sabang. Ya, di lokasi ini wisatawan bisa memanjakan diri dengan snorkeling dan juga diving untuk melihat surga bawah laut di pulau paling barat Indonesia. Kita lihat. Bagi pecinta ikan, tempat ini layak banget untuk dikunjungi. Karena berbagai jenis ikan laut dapat dengan mudah ditemui dan diajak berinteraksi. Tuh, lihat aja. Cuma bermodal makanan ringan, ikan-ikan beraneka warna ini sudah berkumpul dengan sendirinya. Tapi jangan ditangkap ya, apalagi buat digoreng. Dan kalau penasaran, lokasinya ada di Pulau Rubiah, pulau paling barat Nusantara yang terletak di Desa Ibo, Sukamakmur, Sabang, Aceh. Sejak pagi hari, perahu pengantar wisatawan yang hendak melakukan snorkeling dan diving terlihat lalu lalang dari dermaga Tepin Layeu menuju Pulau Rubiah. Para penggemar petualangan dan pecinta keindahan bawah laut ini sengaja datang karena Pulau Rubiah menjadi satu-satunya lokasi yang menawarkan sejuta keindahan bawah laut. Terumbu karang yang indah, serta lalu lalang berbagai jenis biota laut juga masih terjaga dengan baik. Saya nemu ikan Nemo, kan? Habis itu kan terbaca ikan Nemo, itu kan apa sih ikan gaori yang biru-biru? Dengan bulu babi, sekali. Banyak jenis ikannya karena juga di terumbu karang yang indah dan menarik. Nah, untuk menyelam di Pulau Rubiah, pengunjung harus mengeluarkan biaya untuk menyewa alat selam dengan harga Rp60.000 serta biaya penyeberangan. Dari Sabang, Aceh, Syukri Syafruddin, iNews melaporkan.
Ya Galuh, kalau berbicara tentang binatang favorit kamu apa nih? Kucing. Kucing, kenapa tuh? Lucu aja, gemes gitu ya. Kayak aku gitu ya? Enggak sih. Enggak, ini tapi beneran Galuh. Kalau ngomongin soal binatang kan kita pasti punya binatang favorit ya, kamu kucing. Kalau aku gajah nih. Oh gajah, iya, kenapa? Karena gajah ini adalah salah satu binatang yang paling pintar dan punya ingatan yang luar biasa. That's why kenapa kalau misalnya ada pembebasan lahan, gajah itu akan selalu melintas di jalur yang sama meskipun itu udah jadi aspal. Oke, jadi dia bisa kembali lagi ke tempat asalnya ya. Ini jadi wisata edukasi juga nih, karena di Aceh ya, terutama di tepatnya di Kabupaten Aceh Jaya Aceh, bercengkrama dengan gajah Sumatera bisa menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan. Kita lihat keseruannya seperti apa. Lihatlah gajah-gajah jinak ini. Mereka terlihat manja sambil membenamkan tubuhnya di aliran Sungai Ligan, Kabupaten Aceh Jaya Aceh. Apalagi saat wisatawan mulai mendekati gajah-gajah ini. Para pengunjung pun langsung diberikan kesempatan oleh Mahut untuk bermain dengan gajah sambil memandikannya. Pengunjung antusias menyikat dan menyiram bagian tubuh gajah. Sesekali gajah ikut bermain dengan menyemburkan air melalui belalainya yang panjang dan mencium kepala wisatawan. Selain memandikan gajah, para pengunjung juga dapat menunggangi gajah mengelilingi tepi hutan loh. Gajah-gajah ini juga bisa diajak menyeberangi sungai. Wah, seru ya. And I heard there were elephants here and I wanted to see the elephants. I wanted to see the elephants. It's a dream come true. To ride the elephant, but not in a saddle, but just behind the Mahut. Kegiatan seperti mandi bareng gajah, mandiin gajah, ya kan, naik di atas gajahnya langsung. Pokoknya seru ya. Bagus lah. Oke, untuk anak-anak sebenarnya kalau misalnya kita liburan lebih enak seperti ini karena lebih langsung kepada alam juga dengan hewan dan edukasi lebih oke lah. Keberadaan gajah Sumatera di Conservation Response Unit Aceh Jaya ini merupakan sebagai salah satu tempat konservasi dan penempatan gajah jinak di Aceh. Juga sebagai salah satu mitigasi konflik gangguan gajah liar yang selama ini kerap terjadi di Aceh. Dari Kabupaten Aceh Jaya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Kalau di Aceh ada gajah. Nah, kali ini kita ke wisata alam. Suka wisata alam nggak? Sebetulnya nggak terlalu suka ya, karena aku adalah pria-pria takut matahari. Ya. Enggak. Tapi aku sering Galuh. Kalau aku di Bandung, karena aku orang kabupaten kan. Jadi aku salah satunya sering banget San Mori. Ke Pangalengan ya. Jadi aku bersama dengan geng Kabupaten Bale Endah ya. Aku sering ke sana ke Pangalengan. Ya. Nah, lain kali ajak teman geng kamu untuk jalan-jalan ke Lumajang, Jawa Timur nih. Ada destinasi yang sangat menarik karena ini ada air terjun Tumpak Sewu yang berketinggian 120 meter. 120 meter, aduh aku juga fobia ketinggian nih. Gak apa-apa, karena kan kamu lihatnya dari bawah. Nah dari bawah lihat ke atas gitu ya. Kita lihat sama-sama. Lengkungan alam dengan tirai putih setinggi 120 meter yang mengalir deras ini mendapat julukan air terjun Niagara oleh para traveler penikmat lukisan alam. Derasnya air membelah undakan tebing di lebih dari setengah lingkaran ini menjadi pesona alam yang menjadi magnet di penghujung pekan, apalagi libur panjang. Ya, air terjun Tumpak Sewu bisa menjadi tempat healing yang menyejukkan. Memang butuh effort untuk mencapai spot foto yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Tapi peluh para pengunjung akan terbayarkan jika sudah berada tepat di hadapan air terjun Tumpak Sewu. Pengunjung juga bisa menambahkan adrenalin untuk mencapai dasar air terjun demi mendapatkan sensasi serpihan air dan spot foto dinamik. Berada di kaki Gunung Semeru, air terjun Tumpak Sewu memiliki 1000 mata air yang berada di lereng tebing. Bagus banget. Kalau air terjunnya gimana?
indah, lucu, dingin gitu. Masya Allah, nggak bisa bilang dengan apa-apa. Bagus, alhamdulillah pas cuaca kesini pas lagi cerah, nggak hujan, jadi bisa menikmati secara maksimal. Ya lebih betul setengah lingkaran, bentuk tirai, lain daripada yang lain ini. Dan rata-rata kalau air terjun itu kan sungai aja. Kalau di Tumpak Sewu ini mata air. Berjarak 30 km dari pusat kota, panorama air terjun Tumpak Sewu yang berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang ini bisa disinggahi hanya dengan Rp20.000, termasuk di hari libur. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan.